Sahabat Salam. Selamat shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amen. Kembali pagi ini kita ibadah hari yang ketujuh atau disebut Sabat. Hari yang diberkati. Siapa saja yang menghormati, yang menguduskan hari Sabat, orang itu akan terima berkat. Dan ingat ya, Tuhan itu tidak pernah akan melalaikan perkataannya, ya, karena dia bukan manusia. Jadi apa yang dia ucapkan itu, dia tidak akan tarik lagi. Jadi Sabatnya itu adalah kekal. Seperti biasa, Amida kita ini, sebelum nanti firman, marilah kita mendengar bersama apa sih perkataan Tuhan itu mengenai hari Sabatnya ini. Ya. Makanya saya mengatakan, kalau engkau menghormati hari Sabat, ya, engkau datang hari Sabat, mendengarkan firman, pasti engkau terima berkat. Tuhan itu dia tidak akan berbohong, ya, dia akan tepati perkataannya. Ya. Seperti biasa, Ado baca namanya Kejadian. Ayatnya, pasalnya 2, ayatnya 1 sampai 3. Supaya orang ini, kenapa sih kita setiap hari Sabat itu kita harus baca ini? Itu memperingatkan kepada manusia manapun, ya. Ini peringatan gitu kan. Ya, sebelum terlambat, ya. Peringatkan. Kali-kali ada yang sadar. Ya, makanya saya mengatakan Ado ini jangan kaki kananmu Sabat, jangan kaki kirimu namanya Minggu, ya. Saya ini peneliti kitab suci. 26 tahun ini saya teliti kitab suci ini 225 kali, mau masuk 226 kali. Memang saya tidak ketemukan di dalam namanya hari Minggu itu, tidak pernah saya ketemukan. Itu kan karangan-karangan manusia, ya, dari mulut ke mulut, bukan berdasarkan perintah Tuhan, ya. Ingat ya, ingat ini yang meninggalkan hari Sabat ini. Jadi saya tidak ketemukan selama 26 tahun saya teliti kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, sudah 225 kali dari Kejadian sampai Wahyu saya tidak ketemukan. Tetap saya ketemukan ibadahnya mereka hari Sabat, ya. Misalnya Tuhan Yahweh itu datang di bumi menjadi anak manusia, tetap dia lakukan hari Sabat, ya. Dia mengajar pada hari Sabat. Saya tidak ketemukan dia mengajar pada hari Minggu. Silakan Ado, Kejadian 2 ayatnya 1 sampai 3. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi hari ketujuh dia berhenti untuk memberkati, ya. Jadi ingat ya, berkat itu harus tahu, ya. Berkat itu adalah sukacita, damai sejahtera, kesehatan dan kehidupan. Udah, itu berkat, ya. Arti daripada berkat. Lanjut, Keluaran 20 ayatnya 8 sampai ke 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi itu apanya kutipan dari tadi apanya Kejadian 2. Ya, jadi ini yang dibaca saudara Aldo ini kutipan dari apa Kejadian 2, ya. Kejadian 2 ya, tadi sudah kita dengar bersama ya. Nah, jadi ditukik pakai jarinya Tuhan.
ada di loh batu yang pertama. Ingat ya. Jadi hari Sabat tadi ditukik pakai jarinya Tuhan ada di loh batu yang pertama, ya, vertikal. Ya, lanjut Aldo. Keluaran 30 ayatnya Keluaran 31 ayatnya 12 sampai ke 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan di antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi ini kutipannya juga dari Kejadian 2 lagi, ya. Tadi kan Keluaran 20 kutipan juga Kejadian 2, ini pun Keluaran 31 kutipan juga dari Kejadian 2, ya. Ingat ya, yang melanggar hari Sabat dihukum mati, ya, apalagi memindahkan. Saya tidak tahu lagi, saudara, melanggar saja pun disuruh hukum mati, apalagi memindahkan, ya. Ingat, ini warning, ya, ini sangat keras loh, ya. Dan ingat itu tadi kita sudah dengar bersama, Sabat itu kekal sampai selama-lamanya, ya. Jadi kalau ada orang dengan sengaja memindahkan hari Sabat, tahu sendiri resikonya, ya. Ini peringatan, ya. Lanjut Aldo ke Yesaya 56 ayat 1 sampai ke 7. Beginilah firman Yahweh, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku yang dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh berkata, sudah tentu Yahweh hendak memisahkan aku daripada umatnya, dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Yahweh kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban pembakaran dan korban-korban sembilan mereka yang dipersembahkan di atas misbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi ingat baik-baik ya. Ya, jadi yang mau masuk dalam kerajaan itu yang harus namanya menghormati hari Sabat, menguduskan hari Sabat, bukan memindahkan. Ya, ingat baik-baik ya. Ini warning ya. Jadi perkataan Tuhan itu tidak akan tarik, yakin ya, tidak akan tarik. Ingat ya, ini warning loh. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu warning. Lanjut namanya Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahweh hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintas puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Yahweh lah yang mengatakannya. Coba saudara, kalau engkau mau bersenang-senang, kalau pengen sehat ya, pengen hidup gitu kan, kuduskan hari Sabat. Perkataan Tuhan itu nggak main-main, dia tidak pernah akan narik, saudara ya. Ingat, ini warning ini. Mari kita lihat bahwa Yahweh itu menjadi manusia, menjadi anak manusia, turun di bumi, mengambil rupa manusia, menjadi anak manusia. Dia tetap melakukan apa pengajarannya pada hari apa? Pada hari
Sabat. Coba Markus 6 ayatnya 2. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi namanya Tuhan Yahweh itu ya, tetap dia mengajar pada hari Sabat ya. Ingat ya, baik-baik ini ya. Perhatikan, catat baik-baik ini. Lanjut namanya Luka 4 ayatnya 16 sampai 17. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Jadi ingat ya, dia mengajar apa? Hari Sabat, dan juga pun yang dia ajarkan pakai kitab apa? Kitabnya Yesaya, kitab para nabi ya. Jadi tetap dia pegang namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya. Lanjut. Kisah para 17 ayat 1 sampai berapa? 3. Ayat 1 sampai 2. Saul dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Saul masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Jadi ingat ya, sesudah Yesua kembali ke aslinya di atas, ya, tempatnya yang kudus, murid-muridnya tetap mereka ibadah pada hari Sabat. Ya, jadi ingat ya, tidak pernah mereka bikin hari Minggu ya. Jadi ingat baik-baik nih orang Kristen ini ya, tidak pernah Minggu, tetap hari Sabat. Terus namanya Kisah Para Rasul 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat Saul berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi saya mau peringatkan, murid-muridnya sendiri pun tidak pernah namanya ibadah hari Minggu, tidak pernah ada ya, tidak pernah ada ya. Dan tidak ada niat juga pun untuk memindahkan hari Sabat, dan tidak ada niat juga pun untuk bikin agama baru. Amin. Ya, jadi kembali hari ini kita belajar namanya firman Tuhan. Sediakan ballpoint, catatan, dicatat ini. Yang saya sampaikan itu tidak keluar dari isi kitab suci yang dipegang jutaan miliaran orang di dunia ini ya. Makanya saya mengatakan kitab yang kita pegang di sini ini disalin namanya dari Eropa. Namanya di Eropa sangat terkenal, namanya King James ya. Jadi ingat ya, kitab yang dipegang orang Indonesia ini disalin namanya kitabnya King James ya. Makanya sekarang King James itu sudah direstorasi ya. Direstorasi, dikembalikan yang benar. Dia tidak pakai Yahweh, itu tidak pakai Lord lagi, tapi dia kembalikan nama yang benar ya. Jadi kitabnya King James ini tidak lagi pakai Yesus ya. Dia pakai namanya Yesua gitu ya. Makanya kalau Yesua itu, makanya saya tantang orang-orang Yesua itu. Yesua itu dari kata Yasua ya. Tulisannya Yothe Wau Sin Ayin ya. Kalau kita baca lengkap Yahweh Sua ya, tulisannya ya gitu kan ya. Saya tidak ketemukan itu kalau kata Yesua itu memperkosa namanya. Tulisannya tadi Yothe Wau Sin Ayin, akhir kemudian hari ya, tulisannya begini Yot Sin Wau Ayin, jadi Yesua ya. Kemarin kan Ibu Ana sudah dia tantang untuk orang Yesua, akhirnya dia nggak bisa berkutik lagi kan ya. Dia kasih sama dia firman Tuhan. Coba baca di Yesua Benun sana abdinya Mose, tulisan kayak apa? Ya, dikasih tulisan. Terus kalau kita baca namanya Nehemia 8 ayat 17, bagaimana tulisannya? Ya? Jadi orang yang Yesua itu akhirnya bungkam dia tidak berani tanggapin lagi kata Yesua ini. Jadi namanya dia itu Yahweh Sua. Dia datang di bumi ini menyelamatkan orang-orang yang kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Ya, hari ini renungan kita ambil dari masih kita di Taurat. Ulangan 11
ayatnya 1 sampai ke 32. Kali lagi. Ulangan 11 ayatnya 1 sampai ke 32. Silakan Ado dibaca. Haruslah engkau mengasihi Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Yahweh Tuhanmu, kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesraim terhadap Firaun Raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesraim dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu sehingga Yahweh membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Yahweh. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesraim, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripayah seakan-akan kebun sayur. Tapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Yahweh Tuhanmu, mata Yahweh Tuhanmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah dan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Yahweh Tuhanmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dan dengan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Yahweh terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak akan ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Yahweh kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Yahweh Tuhanmu dan dengan hidup menurut segala jalan dan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Yahweh akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadanya. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Yahweh Tuhanlah akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Yahweh kepadamu. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Yahweh Tuhanmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal.
Jadi apabila Yahweh Tuhanmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuk untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilga, dekat pohon-pohon terbatin di More. Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu, dan bila kamu menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Haleluya. Sangat jelas di sini ya. Yang 32 ayat ini ya. Mengasihi Tuhan itu prakteknya apa? Yo, ya. Kalau orang tidak membaca kitab suci, tidak tahu itu mengasihi Tuhan kayak apa, prakteknya apa. Dan pendeta manapun, dia tidak akan berani khotbahkan ini. Ya. Dia tidak berani, saudara. Ya. Paling-paling nanti di surat-suratnya Rasul Saul, mereka pelintir-pelintir, kan begitu kan? Mereka pelintir-pelintir, sana kemari, kan begitu kan? Ya. Makanya kalau orang-orang Israel ini dijulukin mereka, hai kamu keturunan ular beludak, gitu kan? Jadi kalau ular itu, saudara ya, kalau jalan ular itu tidak pernah lurus, ya. Jadi ular itu apanya berbelok sana sih, jadi tidak pernah lurus. Maka orang Israel itu disebut mereka itu dulu Tegar Tengkuk, kepala batu. Terus waktu Tuhan turun di bumi itu dijulukin mereka namanya keturunan ular beludak. Kata-kata itu benar-benar, saudara ya, mencekik orang-orang Israel. Bagaimana namanya? Mereka menyimpang, ya, menyimpang dalam kebenaran. Coba deh kalau orang-orang Kristen tanya namanya kebenaran, mereka tidak tahu. Ayo, ya. Mereka tidak pernah akan tahu apa itu kebenaran. Ya. Mengasihi Tuhan itu prakteknya apa? Ya. Tadi kan kita sudah dengar bersama kan, mengasihi Tuhan apa Ibana? Ya. Berpeganglah namanya Taurat, lakukan apa yang diperintahkan. Itu namanya mengasihi itu Tuhan. Amin. Ya. Coba. Itu mengasihi. Bukan sebaliknya. Taurat suruh buang. Makanya saya mengatakan, saya berani melalui YouTube ini, Kristen itu jahat. Yo, ada yang tanggapin sama ngomong jahat. Saya berani ucapkan, saya pertanggungjawabkan. Ya, gak bakal berani pendeta ini khotbahkan ini. Dia akan dihindari. Setiap kata-kata yang berpeganglah namanya hukum Taurat itu, mereka pasti hindari. Ya. Karena ini ajaran-ajaran dari mulut ke mulut. Ya. Bagaimana namanya kitab Taurat itu diperkosa, ya, dari zaman Mose itu, dan memang sampai saat ini diperkosa. Makanya saya mengatakan Kristen ini luar biasa jahatnya. Saya berani bertanggung jawab. Ya. Makanya kalau sudah sekian tahun kan, akhirnya banyak orang yang sadar kan. Kalau saya keluarkan kata-kata jahat, tidak akan berani mereka mau komentari lagi. Ya. Karena ada dasarnya. Bukan sekedar namanya omong. Ya. Saya teliti, makanya saya mengatakan kitab suci ini saya teliti bertahun-tahun. Saya ini bukan pendeta, aslinya saya ini pengusaha. Pengusaha itu punya ilmu, dia belajar. Oh, ya. Sehingga saya sampaikan melalui YouTube ini. Khususnya namanya keluarga-keluargaku ini. Ya. Ado ini kan baru berapa lama sih? Baru bulanan deh, belum tahunan. Ya. Ya. Jangan saya bilang Ado, jangan karena ada motivasi terus lu
udah deh ikutin saja ajarannya. Ya. Supaya engkau benar-benar memahami apa firman Tuhan, dia dibaca, dipelajari. Kalau orang sudah pelajari itu sudah berbeda, gitu, kan? Saya ini sudah puluhan tahun ini mengajari keluarga saya, gitu. Sehingga akhirnya dengan terus secara kontinu, akhirnya keluarga saya sadar, ya. Yang saya sadarkan ini bukan orang-orang biasa yang sekolahnya ece-ece, ya. Akhirnya mereka dengan sadar. Sadarnya karena terus saya dorong, bukan sadarnya mereka itu karena mereka membaca namanya isi kitab suci. Akhirnya baru tahu mereka. Kasih itu prakteknya itu ikuti apa yang diperintahkan tuh Tuhan. Amin. Itu prakteknya. Bukan namanya suruh tolak-tolak, namanya kutum Taurat, itu kena kutuk. Jadi namanya orang yang menolak Taurat itu sudah kena kutuk. Bukan saya loh ya. Yang tidak mau berpegang namanya Taurat itu, yang tidak mau melakukan Taurat itu namanya kena kutuk, bukan saya. Makanya berulang-ulang saya sampaikan, bacalah namanya Imamat 26 maupun Ulangan 28. Ya. Coba kan, siapa yang meniadakan satu titik satu iota masuk neraka. Lebih keras lagi loh saudara. Makanya saya mengatakan orang pernah baca nggak, itu baca, tapi mereka tetap saja mereka tidak mau. Lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan, ya. Hari Minggu itu bukan perintah Tuhan. Itu perintah manusia yang tidak jelas dari mana, namanya dasarnya apa, tidak tahu dari mana. Ya. Jadi ibadah-ibadah di dalam ini, saudara, makanya saya mengatakan hari Sabat itu saudara diberkati. Tapi yang diberkati ditolak. Akhirnya apa? Pergilah menyimpang. Nah, kalau sudah menyimpang kena kutuk. Coba kalau kamu baca namanya Imamat 26 pasal 26 lengkap dan Ulangan 28 lengkap. Waduh. Kagak akan mau tuh disuruh-suruh namanya ibadah hari Minggu, hari raya tahunan adalah Natal. Kagak berani, nggak mau. Karena itu beresiko namanya. Seperti ajaran-ajaran Tuhan di dalam apa sih yang diperintahkan kita? Ya, kamu ibadah hari Sabat. Kalau hari-hari raya itu kamu ibadah, kan nggak susah kan? Ya. Saya tanya, Ado, pada waktu kau baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu kira-kira ada yang susah nggak, Ado? Tidak. Hah? Tidak ada. Tidak ada, memang tidak ada yang susah. Coba kamu baca Ado namanya Ulangan 30 ayatnya 10 sampai 14. Ulangan 30 ayatnya 10 sampai 14. Apabila engkau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Coba, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu apa maksudnya itu, Ado? Yang mempelajari. Untuk kita. Apa yang kau pelajari itu disimpan dalam hatimu. Itu maksudnya.
Kalau kau amin jangan lemes, ya kan? Yang tegas itu loh. Amin. Kalau orang tegas itu dia ngerti itu yang saya sampaikan. Tapi kalau dia lemas ini, ya kan? Nah, konsentrasinya kagak ada. Jadi firman itu tidak jauh di mulutmu dan di hatimu. Amin. Amin. Nggak sulit kan, Ado? Tuhan perintahkan kita tidak sulit kan? Tidak. Tinggal punya kemauan nggak gitu loh. Makanya saya mengatakan Taurat ini kan luar biasa, ya, dan sangat baik, luar biasa baiknya, karena ini segala zaman, ya coba. Kalau orang Kristen bilang nggak relevan, coba kalau orang Kristen itu kan Taurat nggak relevan lagi, jadi dia lebih suka namanya mencuri, ya. Coba, makanya saya peringatkan Ado ini kan pegawai negeri, ya calon pimpinan lah nanti Ado ini jadinya kan gitu kan, ya mentok-mentok mau nanti daerah, Ado paling tidak lu kepala dinas lah kan gitu kan, mungkin nanti kepala dinas PU lah kan begitu ya. Ingat di PU tuh banyak duitnya loh Ado, ya kan, gitu loh ya. Jadi paling tidak si Ado ini mentok-mentoknya daerah itu kepala dinas, ya. Nah, kecuali nanti kalau waktu dia sudah pensiun bisa jadi bupati lah kan gitu ya. Tapi ingat baik-baik loh ya, jangan mencuri. Orang Kristen bilang nggak relevan lagi tuh. Akhirnya banyak orang Kristen yang mencuri, ya, mencuri. Kalau di pegawai negeri banyak orang mencuri nggak? Hah? Saya mau tanya depan saya, banyak yang mencuri nggak? Banyak. Melalui apa? Korupsi, betul. Ina ini kan pintar loh kan, ya. Korupsi. Kalau pegawai negeri itu kan dia tidak nyari uang. Pekerjaan Ado ini kan administrasi lah kan gitu kan. Yang nyari uang itu Ina ini, ya. Ina ini kan waduh sampai seluruh Indonesia lah. Hah? Dari kota ke kota, peras otak namanya. Supaya perusahaannya maju. Kalau sudah perusahaannya maju, kira-kira Ina sejahtera nggak? Pasti saja sejahtera, ya. Makanya saya mengatakan memang benar-benar itu orang Kristen memang jahat. Jahatnya apa? Karena katanya Taurat sudah tidak relevan. Coba kan, ya. Kalau lihat isi orang katanya, oh nggak relevan lagi tuh, udah nggak zamannya katanya. Makanya saya itu ajaran zaman batu. Coba kan. Jadi ajaran Kristen ini supaya kita kembali ke zaman batu. Gitu? Kalau sudah kau hilangkan namanya kedua loh batu ini, ya, artinya kita ini disuruh namanya kembali ke zaman batu. Zaman batu itu saudara ya, nggak ngerti mau harta orang sikat nggak ada dosa itu, ya. Sikat istri orang itu nggak ada dosa itu, ya. Misalnya orang ibunya sendiri mungkin dia sikat juga itu nggak ada dosa loh saudara. Misalnya adik kandungnya, sikat juga jadi istrinya juga nggak ada dosa saudara, ya. Coba lo saudara, ya, itu namanya zaman batu. Karena tantang itu orang Kristen itu, ya kalau kau lawan yang ya mungkin kelas-kelasnya ya yang tidak pernah membaca ya oke saja. Tapi kalau lawan sama saya itu Pak Pendeta gak bakalan berani ya, yakin itu, ya. Saya sudah adu ilmu sama mereka ya Pak Pendeta. Kita adu ilmu sekuler, ayo kita adu juga ilmu-ilmu namanya kerohanian. Kalau kamu sarjana, ya pasti nggak berani loh saudara ketemu sama saya, ya. Habis itu nanti kalau kau nggak puas juga ya bisa juga kita adu fisik juga. Kita baku hantam katanya apanya almarhum dulu Yahya Waluni. Yahya Waluni mantan pendeta kan begitu kan. Ya mantan pendeta ya goblok-goblok begitu gitu loh ya. Kita baku hantam katanya gitu kan. Mari kita belajar di kitab suci ini, jangan langsung telan bulat-bulat, ya. Saya yakin namanya Ado ini dengan dia membaca dari Kejadian sampai Wahyu pasti akan berbeda sekarang apa pemahamannya. Yakin itu, ya. Yakin apalagi kalau dia rutin seperti saya ini yang sudah 200-an kali. Waduh, ya. Ya. Makanya saya mengatakan ini yang di mimbar-mimbar tidak pernah ada yang kritik sama mereka, ya.
Hanya saya satu-satunya, ya. Makanya dulu di rumah saya buka ini kan, pendeta datang sekali, kedua kali nggak bakalan datang. Dia panas kupingnya, ya. Dia panas, ya. Karena saya pakai ayat dan pakai pasal dan ayat. Ya. Makanya kalau ada Pak Pendeta itu kabur aja, karena dia tidak terbiasa. Hanya dia berkoak-koak di mimbar gitu, nggak ada yang bantah sama dia. Coba kena sama saya. Ya. Apa kupingmu nggak panas-panas itu, kabur kan? Mungkin dulu kan saya masih muda kan, dia mau pakai fisik kagak mungkin gue menang sama dia ini, kabur gitu. Ya dulu kan, saya dulu kan waktu mengenal Tuhan kan tahun 2000 yang lalu kan, itu kan masih 40-an umurku, ya, woi masih full kekuatannya kan gitu kan. Jadi kalau ada debat-debat sama saya, lihat saja sama saya itu takut mereka gitu kan. Apalagi kalau saya bilang ini pekerjaan saya, ini loh teknik, ya. Jadi itulah saudara, ya, tidak pelit, hanya punya kemauan nggak. Makanya saya bilang kalau kita baca kitab suci ini harus rendahkan hatimu dulu. Kalau engkau baca kitab suci, saya orang Kristen, oh tambah jauh itu saudara, tambah jauh. Jadi musuhnya Tuhan. Jadi Kristen itu, saya kasih tahu, itu musuhnya Tuhan. Ya, musuhnya musuh itu, ya. Makanya ikuti khotbah ini sampai tuntas, jangan dipotong. Maafin ada batuk-batuk sedikit ini, ya. Dia bahkan kasih itu apa prakteknya? Berpeganglah perintahnya, apa yang diperintahkan kepadamu, ikuti. Itu mengasihi Tuhan. Makanya kedua loh batu ya. Ayat pertama sampai ke namanya ke-11 itu namanya vertikal, ya, batu yang pertama. Nah, apa kasih namanya kedua itu, ya, Keluaran 20 ayatnya 12 sampai ke 17, ya, itu mengasihi sesamanya manusia secara horizontal, ya kan? Coba kalau kita lihat, coba baca Ado namanya Ulangan 6 ayatnya 5 sampai ke 12. Ulangan 6 ini mengasihi Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Yahweh Tuhanmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Jangan engkau lupakan Taurat, berpeganglah kepada Taurat, itu mengasihi Tuhan. Jangan melupakan Tuhan juga, jangan melupakan yang membawa engkau dari Misraim. Amin. Ini ditukik namanya pakai jarinya tuh Tuhan. Amin. Ya. Supaya orang lagi lebih, ini kan saya ulang-ulang terus, nggak apa-apa, kita memang hari ini kan ulangan ini, ya. Coba kita lihat kan bahwa perkataan ini di Tuhan. Lalu Keluaran 32 ayatnya 16 supaya orang ini kalau sampai masih ngeyel juga, nah saya tidak tahu saudara. Nah, tunggu waktunya saja akan dihukum, ya. Jadi Keluaran 32 ayatnya 16 itu ditukik pakai jarinya Tuhan ini. Kedua loh itu ialah pekerjaan Tuhan dan tulisan itu ialah tulisan Tuhan. Ditukik pada loh itu. Jadi ditukik pakai jarinya tuh Tuhan. Amin. Ya. Amin.
Coba, yang sudah ditukik aja mereka luar biasa. Itu namanya apa? Mengasihi itu Tuhan. Makanya mengasihi Tuhan, urayanya di mana? Urayanya tadi namanya Keluaran apa? 20 ayatnya 1 sampai ke 11 ya. Jadi urayanya tadi ini yang kasihlah Tuhanmu tadi yang sudah dibacakan oleh saudara Aldo tadi ya. Tadi Ulangan 6 ayat 5 sampai ke 12 ini urayanya di mana? Urayanya dia di loh batu yang pertama. Ayat 1 sampai apa? Ke 11 ya. Ke-11an ditutupi namanya hari Sabat. Hari Sabat itu ditukik pakai jarinya Tuhan. Coba kok wani-wani orang, berani-beraninya orang Jawa bilang, suruh buang. Coba kan saudara, ini kan fatal sekali. Ya. Itu seenaknya dia ganti hari Minggu. Ajaran sopo. Ajaran sopo. Ya. Ajaran Tuhan atau ajaran hantu. Ya. Ingat ya. Ya. Ya, menyimpang dalam kebenaran itu orang bilang suruh buang tahun ini ajaran hantu ya. Ya. Ada pasalnya, ada ayatnya, ikuti khotbah ini sampai tuntas ya. Ya. Terus kasihlah sama manusia di mana? Coba ada Imamah 19 ayat 18. Imamah cepat kalian ini kan hanya buka-buka saya ini kan nggak pakai teks ya. Imamah 19 ayat 18. Imamah 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Coba saudara, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian hari kata-kata ini apa? Dirusak oleh namanya Kristen. Ikuti khotbah ini. Ya. Jadi mereka merusak. Makanya mereka benci namanya apa? Mereka benci apanya Taurat itu karena gara tulisannya di dalam ini perusak ini. Ya. Jadi ikutin khotbah ini. Mereka rusak di mana tadi ini kasih sama manusia. Ya. Coba kalau kita baca lagi bahwa benar-benar kasih itu berasal dari Tuhan. Coba baca ke bawahnya Ado namanya ayat 33 sampai 34. Imam berapa tadi? 19. Imamah 19. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu. Si Kristen ini perusak ulung karena tulisan-tulisan di dalamnya banyak orang namanya menghujat nama Yahweh dan namanya membenci Taurat. Ikuti khotbah ini sampai tuntas. Ya. Kalau langsung saya sebutkan tadi langsung kau kabur ini ya. Supaya kau ikutin khotbah itu sampai tuntas. Ya. Ya. Jadi kasihlah sama manusia urayanya di mana? Dari ayat 12 sampai 17. Ini namanya sesama manusia horizontal. Apakah sesama manusia di bawah ini kalau kita baca namanya Keluaran 20 ayatnya 12 sampai 17 ditukik pakai jarinya Tuhan juga nggak? Ditukik pakai jarinya Tuhan saudara. Nah, coba kan. Makanya kalau kita baca Injil sana, kalau kamu melakukan namanya kedua loh batu ini sudah lengkap semua. Jadi saya mengatakan jantungnya namanya isi kitab suci itu adalah namanya apa? Kedua loh batu ini. Ya. Jadi kalau kamu kutik-kutik namanya kedua loh batu ini apa bencana namanya. Ya. Jadi bencana malapetaka namanya. Dan memang dialami.
dialami betul sampai sekarang ini. Ya. Coba kalau kita bilang kadang-kadang omongannya orang-orang Kristen itu kan, kalau mati nanti kan. Ini pada waktu hidupnya bukannya dia mau belajar. Ada kata-katanya. Padahal orang itu yang mati karena mabuk. Kata-katanya biar jadi pendoa bagi kamu. Aduh, ajaran Kristen kagak memadai betul. Ya, coba kan, itu kan dari mulut ke mulut itu. Ya. Makanya saya mengatakan kalau orang sakit, introspeksi diri. Ya. Introspeksi diri. Ya. Kalau orang membaca Taurat itu, waduh saudara. Ya. Makanya saya ini, namanya Taurat itu, udah harga mati. Ya. Harga mati, nggak bisa ditawar dengan apapun. Dan dari mulut saya, dari hati saya, Taurat itu sangat baik. Jadi ingat ya, Taurat itu sangat baik. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita nggak ada. Umpamanya kita ini mengasihi Tuhan, kira-kira Tuhan mengasihi nggak kita? Mengasihi. Dia akan menjaga, melindungimu. Dia tidak pernah dia tidak membiarkan engkau mati sia-sia. Ya. Kalau benar-benar dengan sukarela, dengan tulus kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya. Coba kan sekarang orang Kristen bilang, "Woi, kami banyak." Betul, kamu banyak. Betul, kamu banyak, miliaran orang. Dengan hanya ini tarawatu satu-satu. Coba kan, di Indonesia itu saudara ya, itu ada 280. Tinggal yang teriak-teriak ini hanya tarawatu. Ya? Gak ada yang berani seperti saya ini. Kenapa mereka tidak berani? Karena tidak punya ilmu. Kenapa tidak punya ilmu? Karena tidak pernah dipelajari kitab suci ini. Makanya saya berani tanggung jawab. Kristen itu jahat. Makanya saya bilang Kristen memang tidak pernah ada dalam kitab suci. Dan tidak punya keinginan sedikit pun namanya Tuhan Yahweh itu untuk membuat ibadah baru lagi. Ya. Saya mengatakan namanya perjanjian baru itu karangan-karangan dari mulutnya orang Eropa. Ya. Orang Eropa itu jahat loh saudara. Ya, jahat. Ya kan? Mereka penjajah. Coba kan, ya. Kita itu dijajah secara fisik. Dijajah juga secara rohani, belok-belokin iman kita coba kan. Ya. Saya bilang ini ajaran Kristen ini bukan dari Indonesia. Indonesia itu langsung telan bulat-bulat, tidak dipelajari lagi loh saudara. Ya termasuk saya juga dulunya. Ya. Termasuk saya juga. Ya. Langsung Kristen. Kadang-kadang saya bangga orang Kristen. Aduh. Ya. Coba kalau saya dulu Natalan, misalnya Natalan di rumah, saya punya uang dulu, banyak uangku. Saya di rumah saya tuh berkerak-kerak minuman. Gitu? Apakah benar itu? Ya? Lagi pula Natalan juga kagak ada. Tiap orang Natalan itu, ya, makanya daerah-daerah saya di Sumba sana kalau Natalan banyak orang curi anjing. Habis itu nanti dia curi anjing, dia minum pakai peci dia. Terus sampai dia nyanyi-nyanyikan Malam Kudus gitu. Aduh, saya bilang saya sedih melihatnya itu saudara. Ya. Coba kan, Natalan ada keliling-keliling saudara ya. Mereka jerat anjing itu, pukul anjing. Terus abis itu mereka nenggak namanya minuman keras, namanya peci itu. Ya. Mudah-mudahan ada, lu nggak minum peci itu ada? Ya. Ya kalau kau minum peci sedikit-sedikit nggak apa-apa lah, lu dari sawah gitu kan untuk angatin badan, kagak dosa-dosa banget gitu loh. Ya. Hah? Tidak minum sama sekali. Bagus. Aduh, berarti lo surga, masuk surga. Lu nggak pernah curi anjing kan, Ado? Tidak ya? Surga lo masuk, Ado, saya bilang gitu kan. Sumpah itu nggak membedakan, saudara. Petok palnya anjing, dia nangkring di situ, dia nyanyi Malam Kudus. Padahal itu anjing curian. Dia tenggak namanya pakai itu.
Itulah akibatnya karena tidak pernah dipelajari namanya kitab suci ini. Ya. Saya dulu kan begitu kan, saya dulu kalau Natal di sini sampai 2 ekor anjing, ya. Berapa di sini lengkap saya, ya. Karena saya punya uang dulunya, bukan orang kere saya di Jakarta di sini, ya. Ya, bukan saya orang kere, ya. Orang punya uang, saya pengusaha gimana? Ada minuman saya, kalau untuk saya ada Johnny Walker, ada Tequila, ya, ada XO, ya, ada Cipas, gitu kan. Nah, kelas-kelas kita itulah, ya. Bukan kelasnya orang Sumba itu namanya peci, ya. Waduh, ya. Coba kan, kelas saya nggak kelas itulah, ya. Karena memang saya di Jakarta bukan preman, saya nggak preman, saya pengusaha. Supaya kita punya ilmu belajar, ya. Mari kita lihat di sini. Makanan namanya Taurat itu namanya sebagai apa? Makanan rohani. Amin. Amin. Jadi ingat ya, hukum Taurat ini, ajaran Taurat ini makanan rohani kita, ya. Mari kita baca, kita perhatikan baik-baik. Coba apa tulisan di dalam? Coba ada Ulangan 8 ayat 1 sampai ke 6. Ulangan 8 ayatnya 1 sampai ke 6. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan di atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Yahweh. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Yahweh Tuhanmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Jadi ingat baik-baik ya. Kalau kita baca tadi, ingat, bukan roti saja engkau hidup, tapi apa? Firman yang keluar dari mulutnya tuh Tuhan. Amin. Ya. Coba kau ulang ayat 3-nya, Ado. Ayat 3-nya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Yahweh. Ya. Jadi bukan roti saja engkau hidup, tapi namanya apa? Ajaran Tuhan. Amin. Mana yang abadi? Roti mana? Firman. Firman. Firman dari mulut ya Yahweh. Ya. Nah kita lihat kan, pada waktu kutip ulang lagi, kalau kau baca namanya kan dikutip lagi kan zaman Tuhan Yahweh, waktu Tuhan Yahweh turun di bumi, ini dikutip lagi di sini. Pada waktu iblis mencoba dia, jadi situ juga ada yang dia roba-roba juga ini. Makanya saya bilang memang Kristen ini suka sekali merubah, ya, atau mengaburkan. Jadi dia mengaburkan namanya Taurat ini, ya, sehingga buntut-buntutnya Taurat itu sudah usang. Coba lihat saudara, coba baca namanya Matitia 4 ayat 4 Ado. Ya, kamu perhatikan itu bukan mulutnya. Tadi kalau tulisan di situ tadi kan mulut namanya Tuhan huruf besar semua kan? Ya. Di Matitia itu bukan Tuhan huruf besar semua, tapi ada tulisan itu A aja, A besar baru baru huruf kecil belakangnya. Benar nggak itu ada? Coba lihat di situ. Ini benar-benar. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tuhan, tulisan apa di situ? Lembaga Kitab Indonesia, Allah atau Tuhan? Allah, besar A saja. Coba kan. Makanya saya mengatakan bagaimana orang mau mengenal nama Tuhan ini, kalau Kristen ini yang dari Eropa ini, ajaran Eropa ini, dirubah-rubah semua sudah.
Yahweh itu bisa dari Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang Allah huruf besar semua. Coba sekarang kan, kamu lihat di situ tadi Allah kan. Coba kalau kamu kembali namanya tadi Ulangan tadi, itu bukan tulisan Allah, tapi tulisannya Tuhan huruf besar semua. Benar nggak Ado? Benar. Ini penulis jahat. Makanya saya katakan Kristen ini karena memang tidak ada yang mau meneliti. Coba kalau dari dulu sekian orang saja meneliti ini di Indonesia Kristen itu sudah bangkrut. Makanya saya berdoa betul supaya bangkrut, supaya banyak orang yang mati kelaparan, ya. Ya. Supaya tidak ada lagi memeras ini, ya. Coba kan? Makanya sampai kalau mereka pendeta-pendeta itu, mereka kalau pasti kan mereka dipecat di senodenya. Ya. Mereka tahu sebenarnya karena namanya perutnya dia, akhirnya dia paksakan aja. Dia tidak tahu itu bahwa dia menuju kematian. Coba kan? Makanya Amsal bilang ada orang mengatakan jalannya lurus, di ujungnya apa ada? Maut. Ya. Coba kan? Banyak saudara sekarang. Oh, dalam nama Yesus katanya, tapi mencuri. Coba kan? Dalam nama Yesus, Yesus sudah tebus dosa saya, selesai semua. Mau nyuri mau tenggak minuman keras surga. Ini kan ajaran-ajaran hantu. Ya. Saya mengatakan ini ajaran hantu yang dari Eropa. Ya. Makanya saya bilang, Ado, kalau memang engkau tidak mau Taurat, kembali saja ke Merapu. Kan lebih bagusan Merapu. Merapu itu tidak menghujat Tuhan. Ya. Loh, Merapu di Sumba itu ada Tuhannya. Amawulu, Amarawi. Ya. Kampungmu itu ada, kau kampung besar, rumah besar tuh ada. Ya. Di Ado ini punya kampungnya. Kalau nggak salah, kau kampungmu mana? Taruana ya? Taruana. Nah, Taruana itu kan ada rumah besarnya. Ya. Kalau memang kau tidak mau namanya saya kembalikan ke Taurat, lu kembali ke Merapu aja, Ado, bagusan, lebih bagusan. Karena dia tidak menolak namanya. Dia tidak menolak Taurat karena memang dia tidak tahu. Coba kan? Tapi kalau dengan sengaja lu tolak namanya Taurat, ini fatal namanya, nggak ada ampunan-ampunan itu. Jangan kalau Kristen ini yang dari Yunani sana ini anaknya saja yang dia angkat jadi anaknya ini, saudara ya, dia hukum. Makanya saya mengatakan, kita lihat kan, kalau utara itu kan sudah selesai lah. Zaman Raja Hosea, kalau kau baca namanya 2 Raja-Raja 17 sana, itu zaman Hosea selesai namanya Israel Utara itu, yang ibu kotanya namanya Samaria, selesai sampai saat ini. Coba kan? Nah begitu juga lah namanya Yerusalem ini, Israel Selatan ini. Gara-gara mereka bikin agama baru, namanya agama baru, agama Yahudi punya Talmud, akhirnya apa? Peringatan tetap ngeyel. 70 tahun kemudian datanglah namanya Kaisar Titus, hancurlah sekarang yang sampai detik ini. Ya, akhirnya mereka orang Yahudi terlunta-lunta. Ya, makanya ada perang dunia pertama, kedua itu kan dibantai 6 juta orang. Coba apa Tuhan tidak tahu? Tahu. Ya, ganti namanya Adonai Hasen. Akibatnya tadi ini tidak dipelajari kitab suci ini. Taurat itu tidak ada yang susah. Ya, baik-baik saja kan begitu loh ya. Amsal 21 ayat 21 Ado. Ini penting juga, ya. Amsal itu amsalnya siapa? Ibu Anang? Salomo. Salomo itu bapaknya siapa? Anaknya siapa Salomo ini? Raja Dawid itu raja benar nggak? Halo? Apanya Ado? Raja Dawid itu raja benar nggak? Benar. Raja benar. Ya. Punya anak namanya Salomo. Jadi Amsal itu kebanyakan Amsal Salomo. Ya. Gitu kan? Coba Amsal 21 ayat 21 Ado. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Jadi kasih itu yang berpegang namanya apa? Hukum Taurat. Kita berpegang ke hukum Taurat itu artinya kita mengasihi itu Tuhan. Amin.
Amin. Itu kasih namanya. Jadi kasih itu berasal dari hukum Taurat. Gitu? Kasih itu berasal namanya hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah namanya keadilan dan kebenaran. Gitu kan? Sudah, saudara. Ya. Ya. Lebih mantap lagi ini kalau kau baca namanya ulangan 7 ya. Tadi kan kita ulangan 8, kita mundurlah ke belakang sedikit. Ulangan 7 ayatnya 6 sampai 9. Perhatikan ayatnya 6 di sini. Coba baca baca. Ulangan 7 ayatnya 6 sampai 9. Catat baik-baik ini. Bukan karena lebih baik jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Yahweh terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Yahweh mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Yahweh telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat. Tadi apa? Ulangan 7 ayatnya 6 sampai 9 enggak? Ulangan 7. Ulangan 7 ayat 6 sampai 9. Benar. Benar. Coba ulang lagi ayatnya, ulangan 7 ayatnya 6 sampai 9. Coba. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu. Engkaulah yang dipilih oleh Yahweh. Nah, betul tadi lu salah tadi itu, benar juga. Ya, ulang lagi sekali lagi. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu. Engkaulah yang dipilih oleh Yahweh Tuhanmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Yahweh terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Yahweh mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Yahweh telah membawa kamu keluar dari tangan dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Misraim. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Yahweh Tuhanmu, dialah Yahweh Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada beribu-ribu keturunan. Coba kan, sampai beribu-ribu keturunan, kekal nggak itu? Aduh, Kekal. kalau engkau berpegang Tauratnya, dia akan jadikan engkau anak kesayangan. Kalau engkau jadi anak kesayangan, kira dilindungi enggak? Aduh. Dilindungi. Baik enggak itu janjinya Tuhan? Baik. Engkau dipilih menjadi apa? Anak kesayangannya. Engkau sekarang dipilih jadi ayah kesayangannya, makanya setiap sabat saya suruh engkau membaca apa? Alkitab. Kitab Taurat. Artinya Tuhan menyayangi engkau. Amin atau? Amin. Menyayangi engkau dan menyayangi keluargamu. Tapi kalau keluargamu juga masih tebal juga telinganya, ya tanggung sendiri. Coba kan, tanggung masing-masing. Ya, coba kan. Coba kalau kamu baca Yeskiel 16 di sana, ya, tanggung masing-masing. Dosa ayahnya tidak bisa dipikulkan kepada anaknya. Jadi orang yang berdosa itulah yang nanggung sendiri, begitu loh, ya. Ado ini kan sudah dewasa, ya, gitu kan. Makanya perlu sekali mendengar, rendahkan hatinya. Baca, pelajari kitab suci ini. Kata-kata ini, engkau dipilih dari segala bangsa itu menjadi anak sayang. Ini sebenarnya ini dari nenek moyangnya mereka, siapa namanya? Halo? Namanya Abraham. Ya. Jadi Abraham itu dipilih menjadi anak kesayangannya. Supaya perintahkan kepada anak-anak keturunannya supaya mereka berpegang apa? Taurat. Amin. Jadi Abraham itu bukan orang Kanaan. Jadi Abraham itu orang dari Iran sana, Irak lah, antara disitulah atau Yaman dari sana aslinya dia.
Ya. Dipilihlah dia pergi tanah Kanaan itu. Tanah yang diberkati itu Tuhan. Amin. Coba sekarang kamu baca namanya Kejadian 18 ayat 19. Ya. Jadi Abraham dipilih itu, perintahkan kepada anak-anak turunannya supaya namanya memelihara namanya hukum Taurat. Kira-kira sudah ada tertulis nggak zaman Abraham? Terus Taurat apa? Taurat lisan, ya, gitu. Coba ada namanya Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi keadilan dan kebenaran itu adalah namanya hukum Taurat. Amin. Nah, jadi zaman Abraham itu bukannya tertulis tapi lisan. Ya. Akhirnya apa? Mereka tetap berpegang nggak? Mereka berpegang. Itulah tadi yang dibaca tadi namanya Ulangan 7 tadi ayat 6 mengatakan engkau dipilih menjadi anak kesayangan. Supaya jadi kita anak kesayangan. Kamu jangan bilang Taurat tidak relevan lagi. Tinggalkan ajaran itu, tinggalkan. Maka saya bilang tinggalkan itu, kembali sajalah ke Merabu kalau memang tidak mau lo kembali kepada Taurat ini. Ya. Karena hukumanmu nanti Merabu itu tidak terlalu berat. Betul kamu juga dihukum, ya. Tapi yang paling berat hukumannya yang dengan sengaja. Ingat ya, Kristen itu dengan sengaja, ya. Dengan sengaja dia roba-roba isi kitab suci ini, ya. Ikutin khotbah ini supaya engkau tidak gagal paham, ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang salah tafsir. Kita lihat kan, misalnya 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 6 ada. 1 Korintus. Ini kan masalah kasih ini, ya. Makanya mereka ini kan ini tulisan-tulisan namanya kata Rasul Saul, bukan Rasul Saul itu, Rasul Saul palsu itu, ya. Mereka coba-coba namanya Taurat itu mereka kaburkan, ya. Makanya Kristen itu ditanya dari pendetanya, apalagi jemaatnya lah, nggak ngerti itu. Pendetanya itu tidak ngerti apa itu kebenarannya, nggak ngerti, ya. Karena memang aslinya yang jadi pendeta itu orang-orang tolol, itu orang-orang peko awalnya, ya. Memang dari rahim ibunya itu udah peko itu, ya, gitu loh, ya. Akhirnya apa? Bukan dia belajar itu pintar supaya orang itu mengerti lah, gitu loh, ya. Ya. Coba baca namanya 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 6 ada. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Coba kan dia bersuka karena kebenaran, ya. Jadi mereka lupa di situ. Makanya saya mengatakan kalau orang namanya mengerti namanya kata keadilan dan kebenaran itu, tidak mungkin akan ajaran dari mulut ke mulut dari Eropa ini, ya. Suruh tinggalkan namanya hukum Taurat. Itu kan fatal namanya, ya. Nah, dia tidak bersukacita karena keadilan, ya, tapi dia bersukacita dan atas kebenaran. Ya. Jadi kebenaran itu namanya dari hukum Taurat. Amin. Ya. Coba kan. Tanya Pak Pendeta deh, pendeta manapun kagak ngerti. Ya. Coba kan dengan lantangnya mereka itu mengajari orang kan gitu kan. Coba kalau mereka nonton saya ini kan, oh itu orang-orang sesat katanya. Ya. Ya. Ada lagi keluarga saya ini, saya tidak sebutkan namanya. Ya. Kenapa sih itu om beda sama kita? Ya memang beda.
Kalau ajaranmu itu dari mulut ke mulut, kalau saya itu berdasarkan pasal dan ayat. Amin. Coba sudah. Ya, dia seenak dia ngomong. Ya, itu ajarannya dia itu beda katanya kan. Karena engkau tidak pernah membaca kitab suci. Ya. Kau lebih suka namanya perintah manusia yang dari Eropa Kristen ini, yang ngarang-ngarang sendiri, ya, tanpa dasar. Kalau saya ini ada dasarnya, ada pasalnya dan ada ayatnya. Ya. Coba kan? Kita lihat lagi Galatia 5 ayatnya 14 sampai ke 25. Kita perhatikan situ ada. Galatia 5 ayat 14 sampai ke ayat 14 dan ayat 25. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 25. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau engkau namanya dipimpin oleh roh, lu tahu di atas itu tadi ayat 14-nya. Ayat 14-nya itu, ini kan kutipan dari mana? Ayo. Dari Imamat 19 ayat 18. Benar nggak? Coba kan? Coba ulang lagi ayat. Kalau engkau dipimpin oleh roh, sekarang Ado ini kan dipimpin oleh roh. Kenapa saya tahu dia pimpin oleh roh? Dia sudah mulai anak ini dia baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dan dia sudah selesaikan dari Kejadian sampai Wahyu kan. Berarti Ado ini dipimpin oleh roh. Ya. Dipimpin oleh roh kebenaran ini. Ya. Sehingga dengan lantangnya sekarang, ya, kebenaran itu berasal dari mana? Ado, dari Taurat. Karena dia pernah baca kitab sucinya. Kalau orang sudah dipimpin oleh roh Tuhan itu sudah connect, pasti dia akan cintai namanya Taurat. Amin. Ya? Makanya baca ulang namanya 14. Perhatikan ayat 14 tadi di atas itu, namanya Roma 5 ayat 14. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Penting gak itu Ado? Penting. Taurat itu penting gak? Penting. Sudah tercakup isi kitab suci ini. Coba saudara. Makanya kalau kita baca ini namanya Roma ini saudara dengan lengkap, pusing kepala. Pusing kepala loh saudara. Makanya namanya surat-surat Rasul Saul itu, waduh dia putar balik sana kemari. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang mati nggak karu-karuan. Ya? Coba kan. Saya bilang itu kalau orang mati, kalau di Sumba sana itu kan, orang mati, bangsawan mati, weh dipanen mereka saudara, kainnya belum amplopnya, coba dengan ringannya tangannya mereka ambil itu saudara, coba itu, coba kan berduyun-duyun lagi, kalau bangsawan yang mati, gembala sidangnya dan ante-antenya dulu, datang semua tuh, majelis-majelisnya, ya, mereka bergerombolan situ. Coba kan, mereka tidak pulang kosong loh saudara. Bukan mereka yang bawa, malah menyusahin orang. Makanya tiket-tiketnya orang Kristen datang harus bayar. Coba kan, ya, coba kan pada waktu kuburan, engkau kembali kepada tanah, engkau dari tanah kembali kepada tanah. Aduh, nggak gratis saudara, bayar. Tiketnya orang Kristen mau masuk surga saja pun bayar loh saudara. Coba di dalam kitab suci nggak begitu, ya. Apalagi Injil sana, surat-suratnya rasul-rasul nggak ada, nggak usah pungut-pungutan, nggak boleh tuh. Orang sakit pungut, orang mati pungut. Aduh, nyusahin betul itu maksudnya. Coba kan. Jadi firman itu, yang dia maksud firman itu, yang sudah ada katanya. Bukan namanya ajaran-ajaran Kristen yang dari mulut ke mulut perjanjian baru itu. Perjanjian barunya Kristen itu memperkosa apanya kitab nabi-nabi itu. Ya? Makanya saya ulang-ulang itu perjanjian itu ambil dari namanya Yeremia 31. Yeremia 31 itu ada 40 ayat loh saudara ya. Tapi mereka ambil tengah-tengahnya. Tapi tengah-tengahnya juga tidak salah juga sebenarnya.
Tapi berkelantangnya bahwa zaman Yesus ada perjanjian baru katanya. Coba saudara, akhirnya banyak orang yang tanpa otak lagi langsung terima telan bulat-bulat. Akhirnya apa? Hah? Mati nggak karu-karuan loh saudara. Aduh, benar-benar. Coba baca satu, Yohanan 14 ayat 15, aduh. Yohanan 14. Jadi namanya Yohanan ya. Kalau di Indonesia itu dulu namanya Yahya. Akhirnya dia putar lagi otaknya Kristen ini sekarang jadi Yohanes. Kalau di Eropa sana namanya John. John Travolta kali. Aduh. Jadi Yohanan ini dari lahirnya sampai matinya Yohanan namanya. Yahkanan namanya. Arti daripada Yahkanan, Yahweh berbelas kasihan itu artinya. Ya. Yohanan 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kalau engkau mengasihi aku, nuruti perintahku. Ya? Perintah yang dimaksud mana? Makanya kita baca kitab suci itu harus lengkap. Aku datang itu apa? Bukan meniadakan Taurat. Amin. Aku datang itu bukan meniadakan Taurat. 1 iota. Mendirikan langit dan bumi lenyap daripada namanya 1 batal. Amin. Amin. Coba ayat 21 ada. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Coba kan saudara, aku datang itu bukan meniadakan Taurat. 1 iota. Siapa yang meniadakan 1 iota? Neraka. Bukan saya loh ya. Baca namanya Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20 loh. Saudara, lengkap. Ya. Ikuti khotbah ini. Saya bilang Kristen perusak ini. Kalau kita bongkar begini kan paling tidak lah. Ada keluarga kita mungkin yang merendahkan hati akan kembali kepada hukum Taurat, dia akan selamat, sudah, ya. Akan selamat, bukan saya. Makanya berulang-ulang kali bacalah namanya keempat penginjil ini, ya, supaya engkau tidak gagal paham kan gitu. Ya, nah? Ayat 23 sampai 24 ini lebih jelas. Tadi namanya Yohanan 14 ayatnya 23 sampai 24. Jawab Yesua, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Coba saudara, yang sebenarnya dia sendiri di situ. Karena yang mereka lihat ini anaknya Yosef, ibunya namanya Miriam, sehingga dia mengeluarkan kata-kata itu sebenarnya dia sendiri, saudara. Tadi kan kita prakteknya mengasihi Tuhan, tadi kan kita sudah dengar bersama kan tadi namanya Ulangan 11, amin. Coba kan, hanya dibikin sedemikian rupa namanya perjanjian baru ini, nanti di sampingnya Tuhan lah, diangkatlah, ada kata-kata lagi dia bangkit. Ada kata-kata lagi dibangkitkan. Bangkit dengan dibangkitkan berbeda, saudara. Penelitian saya memang kacau balau. Agama itu apa artinya? Tidak kacau. Bahasa Sanskerta, saudara. Sanskerta. Ya. Jadi baca bahasa Sanskerta. Jadi agama itu itu tidak, agama itu kacau. Nah, kalau kita teliti kitab suci ini kacau balau, saudara. Yang mengacaukan ini siapa? Tangan-tangan siapa? Tangan-tangan orang Kristen yang dari Eropa ini, saudara. Coba, saudara. Makanya saya bilang lapor, lu mau lapor kemana kek? Jangankan lama mau lapor ke polisi, namanya ke malaikat sendiri pun saya bisa lawan, gimana? Saya punya data, saya lengkap. 1 Yohanan 2 ayatnya buktikan ini memang luar biasa juga. Ya, 1 Yohanan 2 ayatnya 3 sampai 7 aduh.
Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, hidup seperti Mesia telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Coba kan, perintah lama yang dimaksud apa? Taurat. Makanya ayatnya 7 di bawah dia bilang aku beritakan perintah baru. Dia coba dia mengelabui di sini, saudara. Yang dimaksud itu perintah lama itu adalah Taurat, bukan perjanjian lama. Dan tidak pernah ada di dalam ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru itu bikinan namanya Kristen dari mulut ke mulut. Ya, karena dia pakai namanya Yeremia 31. Ini kejahatan yang luar biasa. Kalau kita baca namanya Yeremia 31 tidak demikian. Ya. Malah di sana itu bukannya Taurat itu namanya tertulis di kertas, malah dia bilang akan tertukik di hati mereka. Bagaimana lu bilang sana Taurat sudah dibuang, gimana sih? Ya? Makanya coba lihat nanti kejahatan yang mereka Kristen ini. Ya? Ikuti khotbah ini, saya akan bongkarin, saudara ya. Saya akan bongkar. Jadi tadi kan kita sudah dengar bersama tadi perintah yang sudah ada. Ya? Yang dimaksud yang sudah ada itu adalah namanya hukum Taurat. Makanya rasul-rasul itu kemana-mana itu mereka pakai namanya kitab Taurat dan kitab para nabi, saudara. Nggak ada kitab lain, ya. Tidak ada, ya. Gitu loh, ya. Coba sekarang 1 Yohanes 5 ayatnya 2-3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Tuhan, yaitu apabila kita mengasihi Tuhan serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Jadi perintahnya tidak berat. Yang tadi kan kita sudah baca di Ulangan 30 ayatnya 10-14, saudara. Tidak berat. Ya. Tidak berat. Taurat itu sangat sekali tidak berat, sangat baik. Coba lihat, saudara. Ya. Jadi tidak berat. Tadi kan kita sudah baca tadi sudah dengan keras namanya. Darado ini kan sudah dengar tadi kan apanya Ulangan 30 ayatnya 10-14. Ya. Taurat itu tidak di langit, Taurat di seberang langit, Taurat di mulut dan di hatimu. Ya. Mau nggak kita pelajari namanya isi kitab suci ini? Ya. Dengan kita pelajari kitab suci, kita yakin bahwa Taurat itu benar-benar baik, kita simpan dalam hati itu yang dimaksud. Amin. Amin. Nah. 2 Yohanes 1 ayat 4-6. 2 Yohanes 1, karena memang 2 Yohanes hanya satu pasal ya. 2 Yohanes 1 ayatnya 4-6. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Coba saudara, yang dimaksud itu sesudah Yesua ini murid-muridnya pergi kemana-mana supaya orang kembali kepada hukum Taurat. Amin. Taurat itu disebut juga keadilan dan kebenaran. Amin. 9-11 Ardo. Ayat 9-11. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Hamasya, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat.
Kalau dia tidak diajarkan Taurat, jangan terima. Makanya saya mengatakan Ado keluar aja. Keluar deh. Saya bukan mengajar engkau masuk jurang. Engkau selamatkan dirimu, engkau selamatkan juga namanya keluargamu. Ya, coba ayat 8, Bang Ado. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Coba jangan sampai lu kehilangan. Pelajari kitab suci dengan baik dan benar. Karena memang Yesua itu tidak pernah ada niatan untuk bikin agama baru lagi. Atau Tuhan sendiri kan suruh tinggalkan nama Taurat. Tidak pernah ada. Perusak-perusak ini iya. Tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab iya. Gitu kan? Mari kita lihat. Namanya Kristen ini perusak ulung. Makanya saya bilang Kristen itu penjahat. Dia jahat sekali. Saya mengatakan mari kita lihat di sini. Yang dia putar balikan di sini, kita lihat, baca Ado. Matitia 5 ayatnya 43 dulu Ado. Matitia 5. Ini benar-benar dia rusak di sini. Dia bikin sedemikian rupa di dalam ini, dia putar balikan namanya perkataan rasul-rasul. Jadi ini ya, jadi rasul-rasul ini, ya, ini bukan suratnya mereka ini, karena surat aslinya mereka tidak ada lagi di Eropa sana, mereka bakar, ya. Jadi mereka bakar, hilangkan, mereka bikin karangannya sendiri di sini. Kenapa sih orang benci banget Taurat ini? Ternyata dari sini biangnya, biang keroknya dari sini. Ya, coba baca Ado, namanya Matitia 5 ayatnya 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba. Sekarang tadi kan coba lu ulang lagi ayatnya 43, jangan ke 44-nya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kira-kira benar nggak ini Ado? Salah. Salah. Ini penjahat nggak? Kau jujur aja. Jahat. Penjahat dia ini. Karena ini kutipan dari namanya Imamat apa? 19 ayat 18. Ayat 18 kan? Coba sekarang saya bilang ini penjahat ini. Kenapa saya bilang penjahat tadi ini? Tidak ada tulisan situ. Kasihilah sesama manusia, bencilah musuhmu. Ya, dia tambahin situ benci musuhmu. Makanya saya mengatakan sengaja. Kenapa saya bilang ini penulis ini penjahat ini, Kristen ini penjahat ini? Karena di ayat 44 di bawahnya, 44 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba kan sekarang disuruh namanya berbohong ini. Jadi dipaksa Tuhan ini berbohong. Coba sekarang ini yang mengatakan tadi ada tertulis, kasih sama manusia, benci. Kira-kira yang ngomong ini siapa? Kalau tanggapannya orang yang tidak pernah membaca kitab suci, siapa yang ngomong? Tuhan Yesusnya mereka. Ya, kalau kitab suci kan Yesus kan? Kira-kira benar nggak perkataannya ini? Kira-kira apanya Yesua nggak yang ngomong ini? Bukan. Kenapa saya bilang bukan? Karena tadi namanya kutipan dari Imamat 19 ayat 18 tadi, dia bilang ada tertulis. Kasihlah sesama manusia, bencilah musuh. Di bawah 44 mengatakan apa? Kasihlah musuhmu, berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu saudara. Coba kan, ini bukan perkataan Yesua. Ini bagian penipuan namanya agama baru ini. Jadi bukan perjanjian baru, tapi ini namanya ajaran baru. Ajaran namanya supaya orang meninggalkan hukum pengaruh nggak ini? Karena bagi mereka sekarang orang-orang Kristen ini yang memang sudah sumbunya pendek, yang tidak mau baca kitab suci, jadi dianggap itu namanya Taurat itu penuh kebencian, ya. Padahal kalau kita baca tadi ulang lagi Ado, supaya orang-orang yang mendengar ini mencatatnya. Coba ulang lagi tadi Imamat 19 ayat 18.
Janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Coba kan, ada nggak situ bencilah musuhmu? Tidak ada. Tidak pernah ada. Malah selanjutnya di bawah ayat 33 sampai 34. 30. Imamat 19 ayat 33 sampai 34. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Israel. Akulah Yahweh. Ada ajaran kebencian nggak situ ada? Tidak ada. Tidak pernah ada. Makanya saya bilang banyak yang dia jerat ini, makanya banyak keluarga kita yang jadi korban. Jadi korban sekarang, kalau lu mati namanya 70-80 tahun, itu beda. Tapi kalau kau baca belasan tahun, ya, belum nanti kau diperas. Belum kau sediakan namanya persembahan itu, saudara. Dia tidak mikir lagi kenapa orang sakit parah begini, kenapa anak ini mati, masih kecil. Ya. Bukankah Tuhan bilang bahwa anak-anak kecil yang memiliki kerajaan sorga, gitu? Akhirnya dengan kata-katanya mereka, engkau tidak sakit lagi sekarang. Yesus sudah menunggu engkau di atas. Ya? Jadi namanya apanya kerajaannya Yesus itu penuh namanya apa? Orang-orang sakit. Ya? Bukankah dia datang di bumi ini untuk menyembuhkan orang sakit? Halo? Coba kan? Dia datang di bumi ini menyembuhkan orang sakit, saudara. Kenapa sakit itu? Ya? Akibat sakit itu apa? Dosa. Karena dosa. Dosa itu apa? Melanggar hukum Tuhan. Melanggar namanya hukum Tuhan ini, saudara, ya. Ya. Coba. Mana kau sadar? Ya. Ini yang paling gawat lagi. Coba kau baca namanya Roma 3 ayat 20 ada. Ini rusak ini. Memang namanya Kristen perusak ulung, dan dia penjahat. Ya. Saya berani tarung ini, saudara. Memang lawan saya berat ini. Ini miliaran orang loh. Ya. Tapi di Eropa dia nggak mau peduli tuh. Eropa langsung dia tinggalkan. Dia udah tahu nih ajaran-ajaran Kristen. Hanya di sini kan mereka manfaatkan untuk cari nafkah kan. Mereka ini kan. Makanya coba kita lihat sekarang kan. Di YouTube mereka berkelahi sekarang. Ya, ada namanya Agatha lah. Ada namanya Edis lah. Ada Saifuddin lah. Ya. Wow, mereka lari ke luar negeri, saudara. Akhirnya apa? Berkelahi, saudara. Ya? Karena rampasan namanya donatur tadi itu. Coba kan? Ya? Mereka persoalkan lagi sekarang namanya Tritunggal. Kan ada orang sadar sekarang kan? Ya? Banyak yang sadar sekarang bahwa benar-benar tidak ada di dalam Tritunggal, tidak pernah ada. Tuhan itu Esa. Dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi menjadi anak manusia. Amin. Coba sekarang Roma. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Coba kira-kira ini kata-kata itu benar nggak Ado? Salah. Tidak ada satu orang pun dibenarkan karena apa? Mengenal hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat. Tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini penjahat nggak Ado? Penjahat. Baca lagi namanya apanya Galatia 2 ayatnya 16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Hamasya Yesua. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Hamasya Yesua. Coba kan, supaya kami dibenarkan. Tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Penjahat gak ini? Ya. Coba lu kembali deh. Matitia 5 ayatnya 19 Ado. Matitia 5 ayatnya 19. Karena itu
Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kira-kira bertentangan nggak tadi itu? Aduh, Bertentangan. ini penjahat nggak ini, yang penjahatnya penjahat nggak ini yang menulis? Tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, kira-kira yang menolak Taurat itu kemana tadi katanya? Aduh, tempat tertinggi atau terendah? Terendah. Terendah itu di mana? Aduh, Neraka. makanya baca namanya apanya, Luka 16 ayat yang paling terakhir di bawah. Ya, pada waktu orang miskin dan orang kaya, ya, pesan Tuhan ada mereka apa? Hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Coba supaya ini benar-benar kita lawan ini, Ado. Lawan betul-betul, Ado. Lu lawan di Ado. Benar-benar mereka di sana ini banyak, Ado. Ya. Coba kau ambil namanya Luka 16, Ado. Ayat yang terakhir di bawah itu, Ado. 31 dari 30 lah. Coba Ado namanya di Luka 16 itu. jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Mose dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kira-kira mau meninggalkan Taurat, kira-kira lu masuk di kerajaan surga, Ado? Ya, Sekarang posisinya dia orang kaya tadi di surga atau di neraka? di neraka. Kalau kau baca dari atas tadi kan begitu panasnya di sini, minta deh air sedikit lah. Ya. Suruhlah orang mati di sana, masih ada keluargaku di sana. Ya. Coba kan, coba keluarga kita sekarang sudah ada meninggalkan kita. Mereka di mana? Tapi apa daya? Sudah terlambat. Ya. Sudah terlambat. Gitu. Makanya kita lihat ini, makanya saya bilang begitu jahatnya namanya ajaran-ajaran Kristen ini. Tadi Roma 3 maupun 20 maupun Galatia 2 ayat 16 ini. Ini kan kutipan Mazmur 143 ada ayat 2. Ya. Coba sekarang Ado ini kan sekolahnya di Jawa, teknik sipil lagi, pegawai negeri lagi, ya. Coba Ado ya, dengan tadi Roma 3 ayat 20 maupun Galatia 2 ayat 16 tadi, ya, dengan namanya Mazmur 143 ayat 2, Ado. Mazmur 143 ayat 2. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Apa? Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Di hadapan? Di hadapan Tuhan. Pantu? Sama nggak tadi di Roma arti apanya Roma 3 ayatnya 20 dengan Galatia 2 ayat 16. Kira-kira sama nggak artinya yang dimazmurin? Halo? Hah? Sama nggak? Hah? Tidak sama. Karena dia bilang nanti tidak ada orang yang benar yang benar dihadap. Bukan dia bilang tadi, perhatikan ini Roma 3 ayat 20. Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan Mazmur itu tidak demikian. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada orang yang benar hadapan tuh. Bukan berarti tidak bagaimana sih? Tidak. Coba ulang lagi deh Roma ini supaya benar-benar kamu punya pemahaman yang benar ini. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak orang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Coba, tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan Taurat. Gimana sih? Bertentangan nggak nama Matitia 5 ayat 19? Bertentangan nggak? Lu yang tegas. Bertentangan nggak? Bertentangan. Bertentangan nggak Mazmur 143 ayat 2 dengan tadi yang kita baca? Hah?
Bertentangan. Nah, coba lebih jelas lagi, Ado. Mundur ke belakang, Mazmur 14. Mazmur 14. Mundur, coba. Coba baca itu. Itu lebih jelas di situ. Mazmur 14 ayat 1 sampai 3. Mazmur 14 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Yahweh memandang ke bawah dari surga, kepada anak-anak manusia untuk melihat. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Tuhan? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Coba. Tidak ada yang benar. Kenapa kata-kata keluar ini? Halo? Karena mereka menyeleweng dari Taurat. Beda di sana, tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Gimana sih? beda artinya. Beda nggak? Ya, sangat beda. Sangat beda nggak? Jadi penulis namanya Roma ini dengan Galatia ini penjahat nggak? Mereka memutarbalikan nggak kebenaran? Memutar balik. Mereka memutarbalikan kebenaran. Ini korbannya tidak sedikit, banyak sekali korbannya ini. Ya. Tapi ingat baik-baik ya. Ya. Kalau kita lihat lagi Efesus 2 ayat 15. Inilah apa senjatanya Kristen ini. Mereka jahat, betul-betul jahat ini. Ya. Memang kalau kita bongkar, ya. Kale-kale keluarga kita mendengar ini kan takut. Ya. Kecuali dia tidak takut, ya sudah. Tunggu saja nanti pada waktu game gitu. Udahlah. Ya. Pada waktu game ingat ya, tadi kan sudah dibacakan namanya Luka 16 tadi ya. Coba baca namanya Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Ini senjata pemungkasnya mereka di sini. Ya. Ini senjata mereka ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kira-kira ini Galatia ini bertentangan nggak dengan Matitia 5 ayat 17 Ado? Efesus 2. Hah? Efesus 2. Enggak, nanti dulu. Efesus 2 ayat 15 dengan Matitia 5 ayat 17 kira-kira bertentangan nggak? Coba baca Matitia 5 ayat 17 Ardo. Matitia 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Loh, Matitia 5 ayatnya 17. Matitia 5 ayat 17. Ya 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Coba kan, selama ada langit dan bumi ini, ya, masih ada bumi dan langit nggak ada? Masih. Terus sekarang kalau ajaran Kristen ini disuruh buang Taurat itu gimana? Salah. Padahal tadi Efesus 2 ini, ayatnya 15 tadi, ini kalau kamu baca namanya Kolose 2 ayat 14 sana tidak demikian. Yang dia tiadakan, yang dihapus itu bukan namanya hukum Taurat, tapi namanya korban. Coba Kolose 2 itu, ayat 14. Kolose 2 Habis Efesus kan, Efesus, Filipi, baru Kolose loh. ayat berapa nih? 14. Kolose 2 ayat 14. Jangan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Coba, sekarang mana yang benar, Ado? Tadi dia menghapuskan Taurat atau menghapuskan utang? Menghapuskan hutang. Yang benar mana? Kolose atau Efesus? Kolose. Itu orang-orang yang panjang sumbunya. Tapi kalau yang pendek sumbunya dia nggak peduli lagi Kolose. Pokoknya dengan matinya sebagai manusia dia membatalkan namanya hukum
Taurat. Ini banyak orang pengikutnya nggak? Banyak orang yang mati nggak ada? Banyak. Banyak yang mati. Ya. Kita lihat lagi di sini. Makanya saya bilang banyak orang yang mati tidak karu-karuan di sini. Ya. Karena tulisan-tulisan di dalam ini, tulisan-tulisan ini bukan namanya tulisan Rasul Saul. Itu Rasul Saul palsu namanya. Jadi yang dari Eropa sana bikin agama Kristen ini, ya, yang namanya dari mulut ke mulut. Jadi Kristen itu namanya apa, hayalan aja, ya, tidak berdasarkan pasal ini, ayat ini, ya. Jadi semua dirobak di dalam, nama orang diganti, nama-nama Tuhan diganti, semua di dalam dipreteli, semua di dalam dihancurkan di dalam. Kita lihat lagi di sini, Ibrani 7 ayat 18 sampai 19 ada. Ibrani 7 Ayat 18 19. Memang agak lama ya. Biar kita belajar, jangan bosan ini untuk nyawamu, untuk kehidupanmu. Kalau engkau mengasihi Taurat itu kekal. Sekarang Ibrani 7 ayatnya 18 sampai 19. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Ini suruh dibuang atau dikaburkan ini ada? Dibuang, dia minta dibuang. Coba langsung lagi, ini yang sangat mematikan di sini, luar biasa mematikan di sini, sangat mematikan. Kalau kamu baca namanya ada dari apanya Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Coba kan, kira-kira merasa waktu lu baca ini, kira-kira bulu kudungmu merinding atau gimana, Ado? Kira-kira waktu lu baca ayat ini, kira-kira lu rasa sedih nggak sekarang? Banyak sudah keluarga-keluargamu yang meninggal sia-sia. Banyak putar balik berarti. Coba baca dari 8 sampai ke 12 ke Ado. Dari ayat 8 sampai 12. Tadi Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya demikian. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Coba, ini yang tulis ini orang Israel atau penjahat ini, Ado? Penjahat. Yang ayat 13 di bawah, penjahat nggak ini? Penjahat. Padahal kalau engkau baca dari ayat 8 tadi, Ado, kalau engkau klik itu kan keluar nanti apanya, Yeremia 31 ayatnya 31 sampai 34. Benar nggak, Ado? Iya. Coba. Iya. Jadi namanya Yeremia, makanya di atas dikasih judul apa, Ado? Dikasih judul apa? Imam besar perjanjian. Imam besar perjanjian baru. Jadi seolah-olah zaman itu ada perjanjian baru, gitu kan? Supaya engkau ini tidak ketipu ini, Ado, makanya nanti pulang kau baca namanya, ini senjatamu juga, ya, untuk namanya menangkis namanya perjanjian barunya orang-orang Kristen ini, ya. Ini dia bikin judul di atas perjanjian baru, ya. Coba kita lihat sekarang, Ado, yang namanya Yeremia 31 ayat 31 sampai 30, dia ambil tengah-tengahnya, dia tidak ambil di bawahnya, dia tidak lengkap, dia ambil tengah-tengahnya dia 31 sampai ke 34. Sesungguhnya akan datang waktunya. Judulnya apa, Yeremia? Judulnya Yeremia 31 apa? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Perjanjian baru kan? Ini kan bikinan Kristen ini, ya.
Mereka bikin judul-judul sendiri untuk mereka mengelabui orang. Makanya di Yeremia 31 itu diambil namanya apa? Tengah-tengahnya ayat 31 sampai 34 ada. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim. Perjanjianku ini telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Yahweh. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Yahweh. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Yahweh, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Yahweh, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Coba, sekarang dia bilang situ akan menulis namanya apa? Taurat ke hati mereka. Kira-kira tadi yang kau kembali lagi ke Ibrani 8 tadi ayat 13, kira-kira ini sangat mematikan nggak ayat 13 itu? Kembali tadi Ibrani 8. Iya. Tepat. Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah mendekat pada kemusnahannya. Ini bajingan atau pembunuh atau apa nih Ado? Penipu. Penipu dan pembunuh nggak? Ya. Ya? Kalau orang cerdas seperti lo Ado, waktu lu baca ayatnya 8 sampai 12 itu, terus tiba-tiba dia bawa ini kan, ini sudah usang dan musnah ini, pasti dengan sadar akan kau tinggalkan namanya ajaran Kristen. 1000% pasti kau tinggalkan Ado. Karena ini fatal sekali kan. Makanya coba kan Yeremia kan. Yeremia itu kan 40 ayat aja. Kembali Yeremia. Baca namanya dari 39 sampai 40. Yeremia 31 tadi. Supaya lengkap kita ini hari ini nih. Yeremia 31 ayatnya 39 sampai 40. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Kareb, lalu membelok ke Goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Yahweh. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Coba. Jadi ini Yeremia ini tadi 31. Kira-kira nggak sinkron nggak pemahaman Kristen itu seolah-olah zaman Yesua itu ada perjanjian baru? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena di situ tadi nanti akan dibangun dan tidak akan dirobohkan lagi. Yang maksud yang dibangun itu namanya bait suci yang ketiga, ya. Itu yang dimaksud. Sedangkan bait suci yang kedua itu sudah dihancurkan namanya apa? Kaisar Titus, dan sampai saat ini sudah ribuan tahun itu belum dibangun namanya bait suci yang ketiga. Nanti kalau sudah dibangun namanya bait suci yang ketiga, makanya sudah selesai. Begitu nggak kira-kira itu Ado? Ya. Ya. Jadi itulah namanya kebenaran. Makanya baca ulang-ulang namanya tadi namanya Ibrani 8 tadi ini. Makanya Ibrani 8 itu ayat 13 ini penulisnya penjahat, pembunuh. Dia saking membenci dan namanya Taurat itu sehingga dia bilang sudah usang dan dekat kemusnahannya. Jadi bukan sekedar kemusnahan, makanya ajaran Kristen sekarang mereka tidak mau lagi kembali kepada hukum Taurat. Mereka robah semua. Sabat jadi Minggu, Pondok Daun jadi Natal, Pesak jadi namanya Jumat Agung. Aduh, jangan kau lakukan lagi Jumat Agung, aduh. Ya. Kalau sampai ini sudah diberitahukan kau kebenaran, kau kembali lagi ke Jumat Agung itu, aduh, itu nggak gampang. Ya. Itu hukumannya sangat berat. Ya. Ya. Sangat berat. Baca namanya Keluaran 12. Bilangan 9 gitu kan, itu masalah Pesak di sana. Nah, terakhir
Yakob. Ya. Jadi abis Ibrani itu ada, langsung namanya ada Yakob. Jadi tulisannya dia Yakob, bukan Yakub. Dia tidak pakai U. Jadi Kristen ini suka sekali namanya mengelabui, mengaburkan. Jadi Yakob, jadi James. Luar biasa deh jahatnya deh, ya. Orang Kristen itu, ya. Nama-namanya Kepa, jadi Petrus. Aduh, saya pusing dah. Yakob 2 ayatnya 8 sampai ke 11. Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan bersinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak bersinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Coba lihat saudara, itu kan kutipan dari mana ada? Dari Keluaran 20 ayat 12 sampai ke 17, itu sesamanya manusia. Makanya kita lihat ayat 10 tadi, ya. Coba kembali ke ayat 10-nya terakhir. Sebab barang siapa menuruti seluruh perintah itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Coba kan, mengabaikan satu bagian saja pun dia sudah salah ke seluruhnya. Kira-kira namanya orang Kristen ini salah keseluruhan nggak ada? Salah seluruhnya. Coba kan, aku datang itu bukan meniadakan hukum Taurat. 1.1 yota saudara. Ya. Kalau tadi kan bagian, ini lebih kecil lagi 1.1 yota. Siapa yang meniadakan 1.1 yota, namanya masuk neraka. Siapa yang melakukan hukum Taurat, dia masuk dalam kerajaan surga. Ya. Tegas nggak ke situ? Tegas kan? Gitu kan? Nah. Jadi ingat baik-baik ya. Jadi perkataan Tuhan tidak akan tarik, ya, kekal sampai selama-lamanya. Kalau engkau masuk dalam kerajaan surga kepada hukumnya Tuhan, engkau akan diangkat menjadi anak kesayang. Kalau dia sudah jadi anak kesayangannya, maka dia akan melindungi, ya. Nah, seperti saya ini sudah 26 tahun, ya, aku tetap sehat-sehat saja. Sebentar lagi umurku, Agustus ini, umurku 71 tahun, ya. Tapi kalau suruh lari berkilo-kilometer, mungkin Ado sama Ado pun pasti Ado masih tetap kalah, kan gitu kan? Nah, ya, gitu kan? Saya lari itu berkilo-kilometer, 20 kilometer pun saya masih bisa jalan tepat dan lari, kan begitu, ya? Coba kan? Jadi daya tahanku itu masih kuat. Kenapa masih kuat? Karena ada roh Tuhan. Dengan adanya roh Tuhan, saya mau kembali kepada hukumnya Tuhan. Itu namanya jaminan. Kalau kita diangkat jadi anak kesayangannya, maka kita akan dilanjutkan hidup kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati.